Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman LPPL di mana saja Anda berada. Hari ini kita kedatangan tamu dari Polres Tabalong dan kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita kali ini. Beliau, saya perkenalkan saja, beliau adalah Bapak Ibda Thomas Subur Pramono SHMH. Beliau ada Kaur Bin Ops Satres Narkoba. Betul begitu Pak Thomas? Baik, betul sekali Bapak. Apa kabar Pak Thomas, sehat? Baik, alhamdulillah Pak. Kabar hari ini sehat-sehat. Semangat Pak ya? Tentunya kami selalu semangat Bapak. Pak Thomas, saya panggil Pak Thomas saja boleh Pak ya? Siap, boleh Bapak. Oke, agar bincang-bincang kita lebih rileks Pak. Siap. Oke. Agak tegang Pak ya. Agak tegang Pak ya. Karena yang bahasannya juga agak-agak gimana gitu Pak ya. Ngeri-ngeri sedap ini Pak. Narkoba ini Pak. Siap. Oke, Pak Thomas, sebelumnya bisa dikenalkan dulu Pak. Satuan yang Bapak saat ini tempati begitu ya. Sat Narkoba itu katakanlah kerjaannya apa gitu Pak. Kalau misalnya kayak Satlantas udah pasti nih Pak ya. Mengurusin lalu lintas, kemudian satuan-satuan yang lain. Kalau boleh, Sat Narkoba ini apa saja Pak yang bisa dilakukan Pak? Baik, terima kasih Bapak. Kami coba untuk menjelaskan. Izinkan kami ya dari Satres Narkoba Polres Tabalong untuk menjelaskan sedikit tentang tupoksi, tugas pokok dan fungsi Satres Narkoba Polres Tabalong. Satres Narkoba Polres Tabalong dipimpin oleh seorang kasat ya Pak AKP Abdullah. Kebetulan beliau hari ini tidak ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga memerintahkan kami sebagai Kaur Bin Op Satres Narkoba untuk hadir di sini menyapa kita semua ya dalam program Halo Polisi. Izinkan tugas kami Pak di Satres Narkoba ya tentunya adalah memberikan edukasi, pemahaman, penyuluhan serta penindakan hukum terhadap masyarakat atau siapa saja pelanggar undang-undang tersebut. Sehingga kami tidak benci kepada orangnya, kami tidak benci kepada masyarakatnya, tapi kami benci untuk meluruskan kepada mereka yang diduga ya, sebagai peredar, pecandu, penyalahguna, ya. Pemakai Pak ya? Bahan pemakai narkotika itu. Oke. Demikian Bapak. Oke Pak, tadi Bapak berkali-kali menyebut narkotika itu Pak ya, narkoba lah katakanlah begitu Pak ya. Kalau boleh tahu ini Pak, masyarakat barangkali perlu diedukasi nih Pak. Yang disebut dengan narkoba itu apa saja sih Pak? Apakah termasuk obat-obatan juga? Apakah sesuatu hal-hal yang beberapa tahun yang lalu lagi ngetren? Misalnya tanaman kecubung itu apakah juga termasuk narkoba? Silakan Pak Thomas jelaskan. Siap baik, mohon izin kami mencoba untuk sedikit memberikan edukasi tentang apa sih sebenarnya narkoba. Narkoba itu adalah zat Pak, zat maupun ya zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukkan di dalam tubuh baik secara oral, meminum, menghirup, hisap ya, sedot maupun secara injek atau suntikan dapat mengubah pikiran kita Pak. Kadang-kadang memberikan kita halusinasi. Oke. Nah, itulah yang dikatakan dengan narkoba. Sehingga apa yang disinggung tadi dengan kecubung beberapa bulan yang lalu itu telah dilakukan uji Pak, uji lab oleh jajaran ya tingkat atas, ternyata mereka tidak mengandung dengan kadar tersebut. Oh gitu. Sehingga narkotika itu terdiri dari ya kalau kita ada di Tabalong mungkin bisa kita sering mendengar yaitu sabu ya Pak ya. Sabu ya itu biasanya mengandung metapetamin Pak ya, serbuk bening, terus ada ekstasi. Oh ya? Ya. Termasuk obat-obatan tuh Pak ya? Ekstasi itu Pak? Ya, tentunya ekstasi yang mengandung MDMA itu harus diuji lab ya Pak ya, harus kita melakukan uji lapor di Balai POM Banjarbaru. Itulah yang banyak yang ada Pak, kita tidak mengatakan banyak, itulah yang ada dan beredar di Kabupaten Tabalong. Sementara untuk lain-lain seperti heroin, kokain, ganja, kami memang saat ini belum menemukan khususnya di daerah hukum Polres Tabalong. Oke, tadi Pak Thomas juga katakan kokain, heroin mungkin belum ditemukan Pak. Tapi
sepertinya pemakaian narkoba ini menggunakan hal-hal yang murah meriah Pak Thomas. Katakanlah misalnya termasuk ngelem gitu kan. Ini kan membuat halusinasi juga nih Pak Thomas ya. Kemudian hal-hal lain juga, minum obat batuk melebihi dosis pun bisa membuat ini Pak ya, membuat teler begitu Pak ya. Bagaimana Pak melihat ini Pak? Betul, jadi kalau kita melihat fakta real di lapangan Bapak ya, mohon izin kami jelaskan, mereka kadang-kadang menggunakan salah satu obat batuk dalam dosis tertentu, sehingga mereka melebihi dari dosis, sehingga akan menciptakan upaya yang berbeda atau halusinasi, sehingga sebenarnya obatnya tidak salah, tapi pemakainya yang salah penggunaan. Nah, jadi seperti itu Bapak. Begitu juga dengan lem. Lem kita tidak menyebut merek ya Pak ya, tapi ada salah satu lem mereka hirup. Fungsi lem kan sebenarnya buat mengelem Pak ya, untuk mengelem, tetapi anak-anak kita disalahgunakan untuk mereka hirup. Itulah yang salah Pak. Oke, baik. Pak Thomas, bincang-bincang kita nih semakin mulai seru nih Pak Thomas ya. Siap Bapak. Oke, kita mengundang netizen barangkali juga pengen bergabung, silakan ya Pak Thomas ya. Boleh. Silakan teman-teman yang ingin bergabung, Anda lewat line telepon di 0813 4878 2112 atau lewat komentar Facebook ya. Silakan Anda menulis di situ, bertanya di sini bersama kami ada Pak Ibdat Thomas Subur Pramono SHMH. Beliau adalah Kaur Bin Ops Satres Narkoba. Siap. Pak Subur, kita lanjutkan bincang-bincang kita Pak Subur. Baik Bapak. Ya. Nah tadi sudah Bapak jelaskan narkoba itu terdiri dari sudah yang disebutkan tadi Pak ya. Untuk di Tabalong sendiri bagaimana Pak saat ini Pak? Katakanlah boleh dikatakan trennya bagaimana Pak terkait dengan narkoba ini? Baik, menarik Pak. Kami berbicara tentunya dengan data sebelum kita lebih jauh apa upaya yang kita lakukan, yaitu kita untuk melihat data di tahun 2024 sebelum kita menginjak data di tahun 2025. Izin kami sampaikan Pak, untuk jumlah kasus di Satres Narkoba Polres Tabalong di tahun 2024 itu sebanyak 80 kasus ya. Sedangkan jumlah tersangka adalah 101. Baik laki-laki berjumlah 94 orang dan perempuan 7 orang. Jumlah barang bukti untuk sabu Pak, jadi untuk sabu 577,57 gram. Ya, jadi hampir 1 kilo ya. Sedangkan inek 7,3 gram ya, karena bentuk butir kita timbang sehingga kita jadikan bentuk gram. Begitu juga dengan karisoprodol Pak, 120 butir. Nah, ini biasanya kan mungkin Bapak bisa melihat, mungkin menemukan atau mendengar ya ada jenis obat-obat lain yang mereka pakai. Begitu juga dengan Yorindo ada 2000 butir ya. Nah, sekarang ada di tahun 2024 itu ada namanya kasus yang bisa kami RJ Pak. Nah, nanti lebih jauh, baik. Lebih jauh mungkin nanti kita akan berbincang di belakang ya. Terkait dengan RJ kasus ini Pak ya. RJ ya. Di tahun 2024 itu ada 6 kasus RJ dan tersangka adalah 14 orang. Nah, bagaimana nanti dengan RJ kita akan kupas di belakang. Sementara di tahun 2025 sampai hari ini ya. Sampai hari ini untuk data jumlah LP adalah 19 LP. Ya, 19 LP untuk tersangka 22. Untuk RJ 12 Bapak. Nah, ini sampai dengan hari ini. Jadi sampai hari ini sudah 22 tersangka dan 19 LP. Kalau di tahun 2024 80 LP. Nah, sepertinya semoga ada penurunan Pak. Mudah-mudahan Pak ya. Nah, siap. Oke. Seperti itu. Baik. Pak Thomas, tadi kalau kita baca data di tahun 2024 Pak, ada 80 kasus Pak ya. Siap. Untuk narkoba ini. Dan tersangkanya kurang lebih 11 orang begitu Pak ya? 101 orang. 101 orang, maaf. Dan ternyata juga masalah narkoba ini tidak hanya dialami katakanlah begitu Pak ya. Untuk laki-laki tadi Bapak juga menjelaskan ada juga perempuan begitu Pak ya. Betul. Jadi artinya kasus narkoba ini sudah sedemikian rupa lah memasuki pada segala macam usia bahkan jenis kelamin Pak ya. Tidak hanya laki-laki bahkan perempuan. Pak, kalau kita berbicara masalah narkoba, Pak ya, narkoba itu tidak akan ada, misalnya Pak ya, katakanlah begitu, kalau tidak ada yang mendatangkan begitu Pak. Betul. Tidak ada yang menjual, tidak ada yang mengedar. Betul. Nah, bagaimana Pak tentang katakanlah peredaran narkoba lah Pak ya di Tabalong itu Pak ya.
Kalau menurut pengamatan pihak Polres Tabalong Sat Narkoba, kasus pengedar narkoba ini berasal dari mana saja Pak? Apakah kebanyakan dari Tabalong sendiri ataupun dari luar Tabalong Pak? Karena barang-barang yang dibawa itu justru itu yang sumbernya di situ Pak ya. Nah bagaimana Bapak melihat tentang peredaran narkoba ini Pak? Oknumnya katakanlah begitu. Siap, baik. Terima kasih Bapak. Kami akan mencoba menjelaskan sedikit ya tentang hasil mapping kami peredaran narkoba di daerah hukum Polres Tabalong. Tentu dari 2024 itu ada 8 kasus. Itu kalau kami lihat mereka memiliki jaringan yang berbeda Pak ya. Jaringan berbeda ini apakah mereka berasal dari berasal barang dari Banjarmasin atau dari tempat lain, tentunya pasti barang itu tidak berasal dari Tabalong sendiri. Kan di Tabalong tidak ada produksi, Bapak. Ya. Siap, tidak ada produksi. Sehingga barang itu datang, ya, datang ada yang membawa. Tapi modus operandi mereka itu luar biasa, sangat rapi. Mereka adalah biasanya menggunakan orang-orang yang dianggap lemah, ya, lemah dalam arti bisa lemah secara ekonomi. Dan lemah secara sumber daya manusia. Mereka diberdayakan Bapak. Misalnya mereka disuruh mengantar sesuatu dengan iming-iming sesuatu. Anggap saja misalnya dari kota A, ya kan, mereka membawa sesuatu menggunakan sarana, ya. Nanti mereka lempar Bapak. Mereka lempar di mana misalnya, anggap saja di sekitar taman yang ada di Tabalong. Nanti mereka foto, jepret, mereka foto baru mereka kirim. Nanti ada yang ngambil. Sehingga tidak ada pertemuan. Oh ya? Tidak ada pertemuan itu Pak. Nah, sehingga inilah kenapa ada di kadang-kadang di mungkin dari pertanyaan Bapak juga, Pak, kenapa kok yang atas tidak ditebang kan gitu. Nah, terputus di situ Bapak. Terputus di situ. Artinya mereka HP begitu sudah ada mereka barang sudah diambil, mereka HP semua sudah tidak aktif. HP sudah tidak aktif. Sehingga kenapa? Yang menjadi korban, yang mereka yang kita amankan adalah orang-orang kita, orang-orang warga Tabalong. Nah, sehingga melihat dari kondisi itu, Bapak, kami harus selektif. Apa mereka memang sebagai pengedar, mereka sebagai jaringan, atau mereka ya sebagai pecandu atau penyalahguna. Nah, itu nanti ada aturan-aturan khusus bagaimana kita bisa memilah, memilah apakah mereka pengedar, residivis atau penyalahguna. Nah, itulah sedikit tentang jaringan peredaran narkoba yang ada di Tabalong. Nah, seperti itu, Bapak. Artinya mereka menggunakan trik-trik tertentu, Pak, untuk mengedarkan tersebut untuk menghindari pantauan dari pihak kepolisian, Pak, ya. Termasuk tadi seperti Pak Subur katakan mereka bawa masuk kemudian mereka lemparkah atau bagaimanakah caranya kemudian dipoto kemudian diambil oleh orang Tabalong yang pengguna misalnya begitu Pak ya. Ini sebuah trik mereka Pak ya. Pak Subur, bagaimana Pak sebenarnya? Nah tadi Bapak jelaskan itu Pak. Bagaimana upaya kepolisian dalam hal ini Sat Narkoba Pak untuk mengantisipasi itu Pak? Untuk menutup lah setidaknya peredaran narkoba yang datangnya mungkin dari arah mana-mana ini Pak yang tidak bisa kita pantau sebenarnya. Siap. Lalu bagaimana Pak caranya Pak? Siap, oke baik. Tentu kami mencari berbagai upaya untuk menghambat setidaknya Pak ya, menghambat laju peredaran narkoba di daerah hukum Polres Tabalong. Upaya-upaya itu kita lakukan misalnya yang pertama ya sebelum kita penegakan hukum tentunya ada sosialisasi. Sosialisasi mungkin dari Sat Bimas ya dari Satlantas di bagian untuk sosialisasi ke anak-anak sekolah. Begitu juga kami ya di fungsi hukum juga melakukan itu dan kami juga Sat Narkoba melakukan upaya-upaya sosialisasi terhadap dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Hari ini juga kan seperti itu Pak. Ya betul. Kalau polisi hari ini kami sangat setuju sekali sehingga bagi siapapun masyarakat warga Tabalong yang mendengar tentunya mereka akan mengetahui untuk menjadi agen-agen untuk tidak ya terjerumus di dalam narkoba. Nah, itulah yang kami gunakan sebelum kami melakukan upaya-upaya hukum. Ya. Nah, upaya hukum tadi apabila kami sudah melakukan upaya hukum, tentunya kami dari mereka sumber informasi, dari masyarakat, dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, ya. Nah, mereka akan memberikan sebuah informasi sehingga hari ini kami juga tentunya nanti silahkan dicatat nomor HP ya yang bisa dihubungi memberikan informasi
sepanjang itu bukan fitnah, ya. Nah, kan kita cari kepastiannya. Tapi kami tetap apapun yang diberikan informasi, kami akan berupaya untuk menampung semua, menampung semua. Nah, jadi pola-pola itu kita bangun, Bapak. Pola-pola itu kita bangun. Di samping itu juga kami bekerja sama dengan instansi-instansi yang lain, ya, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Demikian. Pak Thomas, tadi Bapak mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Polres Tabalong untuk pencegahan narkoba ini cukup masif, Pak. Siap. Pada sekolah-sekolah, misalnya lewat radio dan televisi seperti saat ini, Siap. Pak. Bolehkah misalnya, Pak, ya, sebuah komunitas, katakanlah begitu, misalnya saja, atau kelompok komunitas motor, atau komunitas di desa-desa Karang Taruna, begitu Pak, atau bahkan ibu-ibu PKK, begitu Pak, yang ingin mendapatkan edukasi dari Sat Narkoba, terkait narkoba, mengundang Sat Narkoba, apakah itu memungkinkan Pak Thomas? Siap. Jadi kami Sat Narkoba terbuka terhadap undangan itu, ya. Silakan kalau bagi masyarakat, ya, secara khusus misalnya tadi Karang Taruna, kaum ibu-ibu, ya, pengen mengetahui bagaimana dampak, bagaimana mekanisme, ya, silahkan. Ya, kalau masih belum paham, belum jelas, silahkan kami diundang. Kami dengan senang hati, Bapak. Kami dengan senang hati akan hadir untuk memberikan pemahaman dan bagaimana misalnya tentang terkait hal-hal lain tentang narkotika. Kami terbuka, welcome. Begitu Pak, ya. Siap. Termasuk komunitas-komunitas motor yang biasanya negatif Pak, ininya Pak, apa namanya, pandangan masyarakat, tapi sebenarnya mereka tidak, begitu Pak, ya. Artinya bisa saja mereka juga kita berikan edukasi terkait dengan narkoba, gitu Pak. Karena rentan sekali nih Pak, remaja-remaja kita, begitu Pak, ya. Karena seperti kita ketahui, masuknya narkoba ini macam-macam caranya, bahkan kemasannya, bentuknya macam-macam, gitu Pak, ya. Jadi anak-anak ini memang, anak-anak remaja ini harus kita waspadai, begitu Pak, ya. Betul. Oke, Pak Thomas. Siap. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita lebih dalam lagi, Pak Thomas, ya. Siap. Nanti setelah kebersamaan kita ini di LPPL Tabalong tentu saja. Silakan buat Anda yang pengen bergabung lewat line telepon di 0813-4878-2112 atau lewat Facebook deh, yang lebih mudah saja. Lewat Facebook ada kolom komentar, silakan berkomentar dan bertanya di sana bersama Pak Ibda Thomas Subur Pramono SHMH. Beliau adalah Kaur Bin Ops Satres Narkoba. Beliau lebih banyak tahu tentang narkoba. Silakan bertanya di sana setelah sajian berikut ini, tentu saja di LPPL Tabalong. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong. Oke, masih bersama tamu kita dari Polres Tabalong dan hadir sedari tadi sudah kita berbincang-bincang dengan beliau. Bapak Ibda Thomas Subur Pramono SHMH, beliau adalah Kaur Bin Ops Satres Narkoba. Kita berbincang-bincang dengan narkoba. Anda ingin bergabung juga silakan lewat line telepon di 0813-4878-2112 atau lewat komentar Facebook. Ya, saat ini Anda bisa lakukan pertanyaan, mumpung ada Bapak polisi yang menangani masalah narkoba, Bapak Thomas, ya. Pak Thomas, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Pak Thomas, kalau kita lihat fenomena terkait dengan peredaran narkoba ini, macam-macam yang dilakukan, Pak, ya, agar mereka bisa melebarkan jaringannya. Bahkan konon saya pernah dengar narkoba ini dibuat sedemikian rupa menyerupai permen yang sasarannya ada anak-anak. Ini kan sangat miris, Pak, ya. Korbannya nanti adalah anak-anak, Pak. Kemudian juga ada remaja. Jadi tidak tertutup kemungkinan lah, segala usia bisa saja terjerumus dalam narkoba ini, Pak. Bagaimana, Pak, penanganan narkoba lah menurut polisi ketika korbannya itu mungkin saja anak-anak atau remaja, katakanlah begitu, Pak. Siap, baik. Terima kasih Bapak. Jadi kita berbicara lebih spesifik lagi tentunya kepada anak-anak dan remaja, Bapak, ya. Ya. Baik, saat ini Polres Tabalong dalam penanganan kasus memang belum menemukan perihal dengan anak-anak dan remaja. Namun kami selalu memberikan edukasi atau pemahaman kepada mereka. Hal ini tentu kami memberikan upaya
pengenalan secara dini kepada mereka. Nah, biasanya itu kami lakukan adalah sosialisasi ke sekolah, ya, baik kami dari Sat Narkoba ataupun kami diundang di kepala desa, kepala sekolah maupun instansi-instansi yang bergerak di bidang anak-anak untuk memberikan pemahaman tentang narkoba. Itu kita lakukan. Nah, kalaupun nanti misalnya kita tidak menginginkan, misalnya nanti ada penyalahguna, kurir maupun sindikat narkotika ini dari anak-anak, tentu memiliki aturan yang harus kita gunakan, yaitu tentang aturan perundang-undangan untuk anak-anak. Bagaimana mekanismenya tentu kita akan nanti berbeda dengan yang kita lakukan saat ini. Demikian Bapak. Dan bisa saja kan karena ketidaktahuan Pak ya, ketidaktahuan apakah itu anak-anak atau remaja atau siapa saja lah Pak ya. Siap. Tiba-tiba aku titip barang lah, katakanlah begitu lah. Antarakanlah ke sana, ini upahnya segini. Tiba-tiba di tengah jalan dicegat oleh Pak Polisi, ternyata bawaannya itu ternyata narkoba Pak ya. Kemudian tanpa sepengetahuan dia, kan biasanya orang yang mau titip barang ini tidak menjelaskan. Ya nggak mungkin lah, ini narkoba bawakan ke sana kan nggak mungkin Pak ya. Artinya korbannya kan orang yang tidak tahu begitu Pak ya, tidak tersangkut, tidak menggunakan pemakai, dia tidak memakai, dia juga tidak pengedar, dalam artian tidak mengenal narkoba, tapi tersangkut membawa itu saja karena ketidaktahuannya. Bagaimana pihak kepolisian dalam hal ini Sat Narkoba memperlakukan Pak? Baik, terima kasih. Menarik Bapak ya. Tentunya apa yang Bapak tanyakan tadi tidak terkait dengan anak-anak, tetapi juga terkait dengan orang tua. Ya, siapa saja bisa siapa terjadi. Saja. Nah, jadi kepada masyarakat, kepada warga Kabupaten Tabalong seluruhnya, tidak usah takut, tidak usah cemas terhadap mungkin ada catatan khusus, jangan-jangan dijebak. Ya. Jangan-jangan saya cuma ini sebagai korban. Ya. Polri dalam hal ini secara khusus Satres Narkoba Polres Tabalong tidak serta-merta hanya melihat bahwa mereka sedang bawa barang. Kita tracking, ya. Kita cek, ya kan, apakah betul mereka itu sebuah jaringan. Tidak mungkin kan mereka dititipkan barang, ya kan, mereka tidak ada kaitannya dengan orang yang menitipkan barang. Itu satu. Yang kedua, kita bisa melakukan upaya-upaya lain. Misalnya bukti komunikasi, Pak. Bukti komunikasi lewat HP. Tidak mungkin kan mereka tanpa komunikasi minta tolong bawakan barang ini, pasti kan ada barangnya apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita akan melihat seperti itu. Jadi kepada warga masyarakat Kabupaten Tabalong, ya, mungkin tidak usah takut, merasa ketakutan, jangan-jangan dijebak oleh orang-orang yang pengen menghancurkan bangsa ini Pak ya. Ya, terlebih menghancurkan orang-orang yang mungkin diminta tolong untuk membawakan barang itu. Polri tetap di tengah-tengah. Artinya kita terbuka bagaimana kasusnya, ya kan, bagaimana kasusnya seperti ini. Dan selama saya di Satres Narkoba dan sistem itu memang tidak ada. Artinya mereka tidak tahu, mereka kita amankan, akhirnya mereka jadi tersangka. Tidak ya. Dan memang selama ini tidak ada kasus seperti itu. Artinya tidak ujuk-ujuk langsung ditahan, ditangkap karena mereka tidak tahu-tahu gitu Pak ya. Betul. Artinya juga pihak polisian juga selektif lah. Artinya ketika menyelidiki dan dalam hal penyidikan dan penyelidikan itu cukup teliti lah katakan begitu ya. Tidak melihat tiba-tiba bawa narkoba ternyata hanya dijebak saja seperti Pak Thomas katakan tadi Pak. Betul. Pak Thomas, lebih dalam lagi nih Pak Thomas terkait dengan pemakai ini barangkali ini. Pemakai ya kaitannya dengan pengedar lah begitu ya. Selama ini yang diketahui oleh masyarakat begitu Pak ya, ketika orang melakukan pemakai lah katakanlah begitu, ketika ditangkap oleh Sat Narkoba dan barang buktinya ada, begitu diproses, orang akan berpikiran, ini sudah dipenjara nih, pasti sudah nih. Bagaimana Pak Thomas melihat? Apakah ada upaya-upaya lain Pak dari pihak kepolisian misalnya untuk melakukan penyembuhan lah atau apalah supaya mereka, kan sebenarnya mereka ini korban juga begitu Pak. Bagaimana Pak? Baik. Ini sangat menarik Pak ya, sebagai pemahaman dan wawasan buat saya juga kita semua tentunya ya, tentang narkotika. Jelas sekali di pasal 54 Undang-Undang 35 2009 ya, bahwa mereka si penyalahguna pecandu wajib untuk dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi Pak ya? 2009 sudah ada di undang-undang. Artinya undang-undang itu berlaku di tahun 2009 ya. Setelah itu di tahun 2010 Pak ya, di
di tahun 2010 ada surat edaran Mahkamah Agung tentang batasan yang bisa untuk dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi. Ya, batasan yang bisa dilakukan rehabilitasi. Nah, kami juga punya Perpor nomor 8 tahun 2021 itu juga aturan bagaimana proses untuk melakukan restoratif justice. Nah, mekanisme-mekanisme itu ada sehingga kami mengajak kepada warga masyarakat Kabupaten Tabalong yang notabene mungkin melihat anaknya, keluarganya atau siapapun yang mereka masih sebagai korban ya penyalahguna. Yuk coba untuk mencari tahu bagaimana syarat-syarat apa yang dipenuhi apabila ingin untuk dilakukan rehabilitasi. Karena mereka kan intinya sakit, Pak. Ya, betul. Mereka sakit, coba kita sembuhkan. Nah, tapi batasan-batasan itu tentu ada, Bapak. Ada. Ya, kalau kita bincang lebih jauh tentu nanti terlalu dalam itu semua ada batasan-batasan itu. Nah, seperti itu. Artinya memungkinkan saja, Pak ya, korban narkotika ini tidak mestilah harus di penjara begitu. Apakah memang begitu, Pak? Selain upaya rehabilitasi tadi, Pak? Siap. Jadi bagi penyalahguna, pecandu ya atau korban narkotika ya, itu setelah kita misalnya contoh Pak ya, kita sudah mengamankan, kita lakukan gelar, apakah yang bersangkutan tidak terlibat dalam jaringan sesuai amanah undang-undang, mereka bukan residivis, sudah melakukan tindak pidana lebih dari 2 kali berdasarkan putusan pengadilan, ya kan? Dan mereka memiliki batasan batasan tentang yang bisa untuk dilakukan rehabilitasi, ya, itu adalah surat edaran dari Mahkamah Agung bahwa tidak lebih dari 1 gram, tidak lebih dari 1 gram, ya. Nah, tetapi itu semua terbantahkan apabila mereka setelah uji urin ternyata negatif. Bagaimana dia dikatakan mereka sebagai pecandu? Setelah dilakukan tes urin dia negatif, berarti mereka adalah pengedar. Walaupun cuma 0,000 gitu Pak. Yang dibawanya? Iya, 0,001. Artinya mereka ada membawa jenis narkoba. Ya, setelah diajukan tes urin ternyata negatif, terbantahkan semua batasan yang mana di bawah dari 1 gram. Nah, ini kan menarik Bapak, karena ada kasus Bapak. Mohon maaf nih kita harus menyebut tidak menyebut nama tapi berkelamin perempuan, ya berkelamin perempuan. Dia di bawah dari 1 gram, cuma 2 paket ya, 2 paket 0,0 berapa, ya. Miris kalau mereka juga baru pertama kali, ya, mereka juga baru pertama kali. Ternyata mereka memang bukan untuk dipakai, tapi untuk mendapat keuntungan dari itu. Dijual lah. Dijual, boleh kita mengatakan dijual. Nah, begitu dilakukan tes urin, negatif. Artinya dia tidak menggunakan ini Pak ya? Siap, terbantahkan semua aturan tentang rehabilitasi. Untuk pengajuan asesmen tadi terbantahkan. Sebenarnya proses polisi begini Bapak, penanganan di Polri ya, di Polri itu setelah kita mengamankan ya, misalnya hari ini mengamankan 3 kali 24 jam kita wajib mengajukan surat ke BNNK untuk dilakukan asesmen, surat permintaan asesmen. Nah, apabila kita dari hasil gelar tadi bahwa yang bersangkutan adalah sebagai penyalahguna, pecandu ya, dan dia tidak ada aturan-aturan yang dilanggar di dalam aturan-aturan ini, misalnya dia bukan residivis. Nah itu. Nah setelah 3 hari kita ajukan surat ke BNNK, ya BNNK akan membentuk tim namanya tim asesmen terpadu yang terdiri dari BNNK sendiri, ya tim hukum dari Polres, Sat Narkoba dan dari Kejaksaan, juga ada dokter, ada dokter psikiater yang akan memeriksa, itu namanya tim asesmen tentang pecandu narkotika. Tim asesmen tadi akan memutuskan sebuah surat, ya. Hasil dari tim asesmen tadi namanya rekomendasi asesmen. Hasilnya apa? Apakah bentuknya rehab secara medis atau rehabilitasi jalan? Nah, ini sebenarnya ranah ini sudah terlalu luas, tapi inilah yang kami ketahui. Nah, hasil dari asesmen tadi kami akan, misalnya hasilnya rehabilitasi, maka kami akan melakukan gelar secara khusus untuk dilaksanakan RJ restoratif justice pada hari ke-6. Siap. Pak, sebelum membahas restoratif justice, ini menarik Pak. Tadi ketika Bapak katakanlah misalnya ada kasus yang Bapak sebut tadi, perempuan
membawa narkoba lebih Betul. membawa narkoba lah. Siap. Saya tidak menyebut berapa beratnya begitu Pak ya. Siap, iya. Dan ketika diperiksa urinnya ternyata bersih begitu Pak ya, katakanlah begitu negatif Betul, begitu Pak ya. betul. Artinya sudah bisa dipastikan dia bukan pemakai ini. Betul. Dia pengedar katakanlah begitu. Siap. Berarti tidak akan bisa mendapatkan rehabilitasi dong kalau begitu Pak ya. Beda kalau dia kedapatan memakai dan positif narkoba. Begitukah yang Anda maksud Pak terkait Betul. dengan hal tadi Pak? Betul, karena yang bisa dilakukan asesmen adalah mereka di dalam Undang-Undang 3529 pecandu, pemakai dan penyalahguna. Bagaimana kita mengatakan dia pecandu, pemakai, penyalahguna kalau hasilnya negatif? Berarti bukan, terbantahkan. Oke. Demikian. Oke, Pak, sebelum kita membahas masalah RJ, Siap. Restoratif Justice. Ini kita sudah dapat pertanyaan Pak, Oh, siap. tamu kita, Nggih. Pak Tio, ya, dari Tapin, Pak. Oh siap. Oke, selamat pagi Pak Tio, apa kabar? Terima kasih telah bergabung bersama kita. Ada Pak Thomas saat ini ya. Menurut Pak Tio, Pak, sebagai orang yang awam, kata beliau, kalau ada keluarga kami yang pakai narkoba, tapi ingin sembuh gitu, Pak ya, Siap. ingin sembuh, harus lapor kemana dulu, Pak? Apakah langsung ditangkap aja, diserahkan ke kepolisian atau bagaimana, Pak? Karena sebelum terlanjur nih, ketika sudah ketangkap kan akan lebih panjang urusannya, begitu, Pak. Betul. Tapi ketika sudah ketahuan nih, sudah mulai nih ketahuan, sudah kelihatan nih menggunakan narkoba. Apa yang harus dilakukan lah, katakanlah begitu, Pak. Siap, baik. Baik, terima kasih Pak Tio dari Tapin. Lumayan jauh ya. Ya. Tapi alhamdulillah berarti Pak Tio ini mempunyai rasa peduli dengan keluarga dan sekitar Ya. tentang peredaran narkotika. Apabila Bapak menemukan hal seperti itu ya, tentu Bapak bisa melaporkan ke BNNK setempat, Oh, dalam ya? hal ini Tapin, atau mungkin nanti bisa juga ke Satres Narkoba, Polres Tapin. Setelah dilakukan itu, nanti tentunya akan bagaimana mekanisme secara utuh akan dijelaskan di sana. Oh, begitu, Nah, ya. berbeda dengan kalau misalnya Pak Tio ada keluarga yang sudah diamankan oleh Polri. Nah, diamankan oleh Polri ternyata mereka sebagai penyalahguna, itu yang kita jelaskan tadi. Jadi Ya. mekanismenya ada 6 kali 24 jam kita amankan di Polres, setelah itu kita lakukan pengantaran ke rumah sakit. Nah, Oke. rumah sakit tentunya rumah sakit Samanglihu maupun rumah sakit di Tanah Merah Samarinda. Oh, Nah, begitu, itu beda. Jadi ada rehabilitasi, ada 2 jalan. Jalan yang pertama yaitu melaporkan seperti apa yang dikatakan Pak Tio, melaporkan ke BNNK maupun ke Satres Narkoba Polres Tapin, kebetulan Pak Tio di Tapin. Nah, setelah itu jangan sampai ada upaya lain, misalnya ketangkap duluan. Nah, itu akan memakai iya, mekanisme. iya, Itu iya. lebih ribet ya, lebih ribet. Artinya lebih ribet ini kenapa? Syarat-syarat dan ketentuan itu tentu lebih banyak. Ya. Tapi di era keterbukaan ini, Pak Tio silahkan berkoordinasi dengan yang ada ya, stakeholder yang ada di Tapin. Kami di sini, apa yang kami lakukan seperti itu. Seperti itu ya. Oke, Artinya jangan takut lah Pak ya. Betul. Karena memang ada semacam semangat sembuh juga nih Betul. dari korban nih Pak ya. Mumpung belum ketangkap sama Pak polisi, kelihatan sudah menggunakan narkoba, ya datang sajalah, lapor sajalah ke BNNK atau Betul. ke Satres Satres Narkoba Pak ya. Siap. Agar penanganannya lebih cepat begitu Pak ya. Cepat. Betul, Bapak. Oke, baik. Itu tadi Pak Tio ditapin jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi dan setidaknya memberikan edukasi juga Pak ya. Betul, Buat korban-korban. Nah, RJ tadi Pak, Siap. mungkin bisa dikupas lebih jauh Pak. Apa yang bisa siapa saja dan apa saja kriterianya agar bisa mendapatkan RJ ini Pak? Baik, terima kasih Bapak. Kami tentunya yang RJ di sini adalah RJ tentang penyalahguna narkotika Bapak ya. Yang mana penyalahguna narkotika tadi setelah kami jelaskan di awal, kami menemukan ya, lalu kami lakukan gelar ya, gelar telah hasil diputuskan gelar. Setelah diputuskan gelar ternyata mereka adalah sebagai penyalahguna maupun pecandu. Nah, setelah itu keluarga wajib untuk membuat permohonan RJ ya kepada pimpinan kami, dan setelah itu kami hari ketiga kami melayangkan surat ke BNNK untuk dilakukan asesmen. Nah, tahapan-tahapan asesmen tentu
sekitar, ya kalau kita melihat di undang-undang itu, di aturan itu adalah 3 kali 24 jam diperpanjang 3 kali 24 jam. Artinya 6 hari. Hari ketujuh wajib diantar ke rumah sakit yang ditunjuk. Oke. Nah, RJ tentu memiliki batasan-batasan, Pak, memiliki batas-batasan apa saja sih yang bisa ya. Kalau kita melihat di dalam Perpol itu ya, persyaratan khusus untuk tidak pidana narkotika ya, sebagaimana dimaksud pada pasal 7 yang tentang narkotika tadi, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba mengajukan rehabilitasi. Ini tadi kan sudah kami singgung, Pak ya. Yang bagian B, pada saat tertangkap tangan, 1, ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 hari dengan penggolongan narkotika maupun psikotropika sesuai ketentuan. Tadi dalam SEMA, di bawah dari 1 gram. Betul. Tadi kami agak disinggung di depan. Terus yang kedua, Pak, apabila tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urin menunjukkan positif narkoba, itu juga bisa dilakukan asesmen untuk dilakukan rehabilitasi ya. Bagian C-nya, Pak, tidak terlibat dalam jaringan. Nah, ini kami tadi sudah singgung, tidak terlibat dalam jaringan tidak pidana, pengedar maupun bandar, ya kan? Yang bagian D, yang tidak kalah penting, telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu. Nah, kami tadi Pak ya? Ya, siap betul Pak ya. Sedangkan yang E, pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri ya untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Artinya setelah dia dilakukan RJ, rehab, mereka terus jangan hilang. Mereka menjadi agen-agen kami. Artinya mereka tolong dong, bantu kami kita untuk mengungkap lebih besar. Demikian, Pak. Oke, baik, luar biasa banget. Pak Thomas Subur Pramono, Pak, apa yang ingin Anda katakan buat masyarakat di luar sana, Pak, terkait dengan narkoba ini, Pak ya? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Di ujung ini kami perlu ingin sampaikan kepada seluruh yang kami cintai, seluruh warga Kabupaten Tabalong tentunya, bahwa kita peduli terhadap peredaran narkotika dan kita tidak mau bahwa narkotika itu ada dipakai di sekitar kita. Maka dari itu kami menghimbau ya, meminta bantu dan memohon kepada kita semua, berikanlah informasi kepada Satres Narkoba ya, kepada Satres Narkoba terkait hal-hal yang dirasa mencurigakan terkait tindak pidana narkotika. Dan yang kedua, tentunya pendekatan ya, karena kami bisa melihat beberapa kasus itu bahwa mereka para pelaku itu karena kurangnya hubungan antara anak dan orang tua, istri dan suami, begitu juga sebaliknya, sehingga mereka banyak lari dan berkecimpung ke situ karena kurangnya kedekatan, kurangnya hubungan yang harmonis baik keluarga, orang tua dan anak dan sebaliknya. Sehingga kami mengajak kepada kita semua, mari kita ciptakan Tabalong ini betul-betul bebas dari narkoba. Demikian. Luar biasa. Ibda Thomas Subur Pramono SHMH, Kaur Bin Ops Satres Narkoba. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Telah datang ke studio kami. Siap, terima kasih. Nanti kapan-kapan saya undang lagi, Pak. Siap, Bapak. Kita akan berbincang-bincang lagi, Pak ya, tentang narkoba, tentang hal-hal lain, Pak. Siap. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan menjadi edukasi, menjadi pengetahuan buat masyarakat. Itu tadi teman-teman LPPL, bincang-bincang kita dengan Satres Narkoba. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Kita nanti akan bersua kembali pada kesempatan lain, tentu saja dengan topik yang berbeda. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini hasil kerjasama Suara Tabalong bersama Polres Tabalong.